Ini Honda Spasi yang injeksi. Ini permasalahannya yaitu gerdek di angkatan awal. Jadi saat RPM bawah aja, mulai naik ke atas dia truk gerdek, deg jelek gitu, loncat seperti motor ada kopling manualnya gitu. Dan untuk yang kedua keluhan daripada motor ini sangat angkatan awal dia bunyi trak tak 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 tak, trak tak 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 berisik. Tapi kalau misalkan sudah RPM tinggi dia nggak kerasa. Pokoknya masalahnya di RPM bawah aja nih untuk kedua-dua masalahnya. Nah untuk yang gerdek ini ada beberapa komponen yang mesti harus kita cek. Intinya gerdek itu masalahnya di bagian area CVT. Bisa jadi lumah roller udah koclak juga sama gerdek. Bisa jadi rollernya udah gepeng-gepeng sama juga itu gerdek-gerdek. Dan bisa jadi kampas ganda si persentriknya dia dudukan persentriknya udah longgar, bisa jadi geredak. Dan juga bisa jadi kampas gandanya imitasi, dia bisa jadi geredak. Dan bisa jadi juga kotor di bagian kampas ganda, banyak debunya, itu juga bisa mengakibatkan geredak. Nah untuk masalah yang selanjutnya yaitu di bagian trak tak 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 bunyi saat RPM bawah. Nah saat RPM bawah dia bunyi trak tak 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 itu biasanya di bagian sini. Di sini nih Mas Bro nih, di bagian bearing bak CPT biasanya antara ujung as puli dengan bearing bak CPT dia udah longgar biasanya, entah ujung as pulinya yang udah aus, yang udah kecil, yang udah peang, entah juga di bagian bearing bak CPT-nya di bagian kuningannya yang udah habis gitu. Nah kalau posisi langsam stasioner ini suaranya lembut, tapi kalau di gas lain piring heula teh hade aja. Setelah motor bautnya udah nggak ada satu. Ini rem bekas oli. Ji mado, lo pakai aja. Tuh kan, bener. Tuh. Asnya udah longgar. Jadi si as ini dengan bearingnya udah longgar banget. Ini juga bekas dipahat, bautnya bekas dipahat murnya. Kita buka dari puli primer dulu nih. Kita lihat dari segi fisiknya apakah ada yang bermasalah di bagian lumah roller. Ini jarang servis nih kayaknya. Rollernya masih bagus. Rollernya masih bagus dan dari segi fisiknya ini original. Lumah roller ini udah ada space dikit. Ya ini nggak ngaruh ke geradak dan nggak ngaruh ke berisik. Kalau sedikit kayak gini masih aman nih. Sekarang kita buka puli sekunder, puli belakang.
kunci ya sob. Ini di bagian murnya ini kebalik, yang seharusnya yang tumpul letaknya di bawah biasanya. Ini bekas dipahat-pahat. Iya. Nah ini kecurigaan saya, ini masalahnya di bagian sini nih, di bagian kampas ganda yang bikin geredek. Biasanya di bagian persentrik, di bagian dalamnya, di bagian ujungnya itu persentriknya, cantolan persentriknya dia udah ini longgar ya, sehingga si fungsi daripada persentrik itu yang tadinya misalkan 1000 rpm dia menjadi 700 sampai 600 rpm tingkat ketegangannya gitu, tambah kendor. Ininya masih aman. Oh bengsop, menggepeng letik. Ini saya curiga di sini nih, di bagian kampas ganda, tuh kan. Nah udah doer. Sekarang kita buka aja nih, kita lihat. Untuk pemasangan eklip juga di sini jangan terbalik ya teman-teman. Banyak kasus yang sering saya jumpai pemasangan eklip yang kebalik sehingga eklipnya ini lepas gitu ya. Jadi untuk pemasangan eklipnya, yang runcing letaknya di bawah sedangkan yang tumpul letaknya di atas gitu. Itu yang salah. Yang benar yaitu yang tumpul di bawah, yang runcing di atas. Oke. Alat apa tuh? Alat apa tuh? Sarobae. Apa ya? Sup snap ring sup. Nah, oke. Ini teman-teman bisa lihat dari segi fisiknya nih. Di sini, ini doer noh, lubangnya udah doer, udah lebar. Jadi sedikit lagi, sebentar lagi si cantolan per kampas gandanya, persentrinya dia mau habis gitu, sehingga ketegangan daripada per ini akan berkurang. Nih teman-teman nih, ini kita sedikit kita jelaskan, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalkan kendaraan teman-teman semua mengalami geredek saat dibongkar, terutama yang kita pegang ini yaitu kampas ganda ya. Kalau misalkan dudukan persentrik di bagian sini ini udah dalam, tuh udah dalam, ini udah dalam, ini udah dalam, ini juga udah dalam, ini udah dalam, ini udah dalam, semuanya itu potensi membuat motor geredek. Apalagi kalau di sininya udah tidak ada cantolannya, udah non bahasa Indonesia sapat non bahasa Indonesia sapat. Longgar bukanlah, beda. Longgar sama sapat itu beda. Kalau misalkan di sininya udah nggak bisa nyantol, si persentrik ini nggak bisa nyantol, lepas. Udah patah. Di sini intinya patah lah. Misalkan di bagian sini dudukan persentriknya, nanti
belum digas dia udah jalan sendiri biasanya, karena belum saatnya si kampas ganda ini terbuka, dia udah terbuka. Dimana kinerja kampas ganda yang normalnya dia di 1500 sampai 2000 rpm baru dia berfungsi, sedangkan saat di bawah 1000 rpm dia udah kebuka gitu. Karena si persentrik ini udah lemah. Tapi bukan persentriknya yang lemah, melainkan yaitu dudukan persentriknya yang di bagian kampas ganda. Ini yang bermasalah. Oke. Ini nggak akan bener. Mau diapa-apain juga nggak bakalan bener selain diganti di bagian kampas ganda gitu. Untuk diakalin bisa di sini menggunakan lem porting, pasang ditempel di sini, tapi untuk kekuatannya itu dipertanyakan ya. Nih, ini sering terjadi di motor-motor yang kampas gandanya, bobot kampas gandanya berat. Contohnya seperti Vario KPB, Vario Karbu KPB, dia sering terjadi doer di bagian sini. Ya, bisa jadi ininya lepas gitu cantolannya. Dan di motor Vario 150 maupun Vario 125 NMAX Mio M3 sering terjadi di bagian sini doer. Jadi fungsi daripada persentrik ini sendiri, ini fungsinya tidak maksimal. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yang seharusnya persentrik misalkan 1000 rpm, kalau di bagian sini dudukannya udah longgar, si persentrik ini secara tidak langsung ketegangannya itu menjadi lemah gitu ya, tingkat ketegangannya karena dudukannya ininya doer. Oke. Untuk solusinya ya diganti. Oke, ganti nanti dulu. Nah, ini bekas ganjel-ganjel anu. Nah, di sini diganjel, di sini diganjel, ganjel semuanya. Nah, pertama ini yang bermasalah, yang bikin geredek ini fix dari sini 100%. Untuk yang selanjutnya, yang bikin bunyi trak tak 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 di angkatan awal, ini bisa jadi dari sini. Ini kalau longgar, ini bunyi nih di sini nih. Tapi ini enggak longgar ya, segini aman, berarti bukan dari sini dong masalahnya. Ini juga kalau longgar sama aja. Tapi ini enggak longgar, aman. Jadi masalahnya di bagian mana? Yang bikin berisik di angkatan awal, trak tak 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 ini dari sini, bos. Dari bearing bak CVT. Nih, sekarang kita buka. Jadi diameter lubang di bagian bearing sini dengan ini longgar, sehingga akan menciptakan suara tak 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 saat angkatan awal. Kenapa saat RPM tinggi dia tidak bunyi? Dikarenakan kalau saat RPM tinggi, kinerja di bagian puli ini tidak begitu maksimal. Oke. Tekanannya apa, Kang? Wis. Karo masang itu kan 115. Naon di kod, non kod. Baut non. Baut klip mana? Baut non. Naon di luhur. Oh, mereka baut. Yang remnya. Yang rem. 16 100 second. Sama. Oke. Sup, canakan tempat muka ya, Sup. Ya, sekarang kita buka bearingnya nih. Ini untuk bukanya tinggal ditutup aja kayak gini, set. Baca bismillah. Sambil ditiup. Jadi dukun. Sambil minum kopi. Sambil santai. Ini akan terlepas dengan sendirinya. Susuna merek Kutang. Ya. Ini yang di depan ini nggak mau diem nih tuh. Keretek kita bikin angkat bayo. Rem ya. Sabar, tertib ya. Sambil minum kopi, sambil minum, sambil santai. Kalau ngerokok sambil ngerokok. Berhubung saya nggak ngopi dan nggak ngerokok. Jangan ngesugi. Coba pakaian nak. Ini kita buka. Asetnya 7 triliun. Sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditutup kayak gini. Setelah ditutup kayak gini, ini pakai
ini dimasukin sebelum ditutup. Nah, kekecilan. Pakai ini. Nah, tutup lagi. Baju 17. Ini tutup, pasang pakai ini. Baju 17, Sob. 2. Nah, tutup lagi. Tujuh belas 2, Sob. Jeng kunci 14. Dapat bahasa dong. Kunci L, yang kunci L genep. Nah, kayak gini. Tutup lagi, pasang ini, Bos. Ininya kebanyakan nih keringnya. Kalau agak sedikit agak ada candaan, jangan dimasukin ke hati ya, sekedar hiburan aja biar nggak jenuh gitu. Kalau bisa masukinnya ke jantung. Kita langsung stop. Nih. Chip 14. Ya, semprotin lah atas. Nah. Ini kita lepas ininya aja nih apa bearing yang kuningannya, Bos, kuningannya dulu, nanti kita yang kedua kita cabut. Kalau kena sekaligus sama bearingnya sih syukur-syukur. Biasanya kalau nggak kena dia bos kuningannya dulu yang kecabut. Bukan buat ina anu bos nanu keluar. Ya. Nah, kan kalau yang ada bos kuningannya biasanya yang kena ini bos kuningannya dulu. Nanti untuk selanjutnya baru bearingnya. Nah, Oke, bagus. Lanjut. Ambil BMW. Kenal? Kurang gitu mana? Somas tuh ya. Suasana warna ungu. Ayo tuh. Motor naon? Oh, 1210 Mang, aya 1412, aya 1212. Aya nu 1212, aya nu 1412. Lalu standarnya 1212. Ya, di sini ada simpen. Apa yang tadi kemarin? Ayo. Satu balik. Nah, ya nih udah kena nih teman-teman nih. Oke. Nih, ini bosnya. Ini kan letaknya di bagian tengah bearing. Nanti dia terkoneksi ke sini. Ini yang bikin dia berisik. Tak 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 tak, ini longgar. Udah longgar. Kerjaan enggak?
Nah, longgar no. Jadi digantinya bearing berikut bushing ya. Kalau ada sih ganti bushingnya aja. Biasanya kalau bearingnya jarang rusak, bosnya aja biasanya yang bermasalah. Kalau nggak ada ya sepaket. Mau nggak mau gimana lagi. Untuk spasi ini masalah utamanya bearing bak CVT sama kampas ganda aja yang bermasalah. Nanti kita obrolkan dengan ownernya. Untuk pemasangan di bagian sana udah sering sekali ya kita buatkan tutorialnya untuk servis bak CVT dari mulai pembongkaran sampai pemasangan udah sering. Jadi tidak perlu kita videokan lagi daripada pemasangan bak CVT dan komponen yang ada di bagian dalamnya gitu. Yang penting di sini kita sudah dapat kesimpulannya bahwasanya yang geredek itu dari kampas ganda, dari dudukan persentriknya. Terus yang bikin berisik di angkatan awal tak itu dari bearing bak CVT. Oke. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang kurang tepat yang potensi menyinggung hati teman-teman semua, saya minta maaf sebagai manusia biasa, ada sisi salah dan lupa, dan yang salahnya itu asli dari kebodohan saya pribadi. Teman-teman mudah-mudahan bisa memakluminya. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.